Bagaimana hukum sholat isya berjamaah pada imam yang sholat tarawih? Temukan jawabannya di channel kami. Simak sampai habis. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, sahabat-sahabat viewers sekalian. Welcome to my channel. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Tiga Channel. Semoga selalu bisa memberi manfaat kepada sahabat-sahabat viewers sekalian. Seperti yang saya janjikan, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang datang dari sahabat-sahabat viewers di kolom komentar YouTube saya. Saat ini saya mendapatkan pertanyaan dari sahabat viewers saya, namanya Hanafi. Saya cek ternyata Hanafi ini juga mempunyai channel YouTube ya. Isinya edukasi seputar pendidikan anak-anak kecil. Nanti saya kasih di bawah ini channel YouTube-nya. Dia bertanya bagaimana hukum orang yang sholat. Bagaimana hukum orang yang sholat isya bermakmum pada orang yang sholat tarawih. Jadi mungkin ini kasusnya ada orang yang ingin melakukan sholat tarawih, tapi ada halangan, akhirnya dia telat. Imamnya sudah melakukan sholat tarawih, dia belum melakukan sholat isya. Akhirnya dia ingin melakukan sholat isya bermakmum pada imamnya yang sholat tarawih. Bagaimana hukumnya sholat itu? Prinsipnya di dalam sholat berjamaah, salah satunya adalah warwabiu min syurutil iqtida. Syarat yang keempat dari beberapa syaratnya bermakmum, tawafuqu nazmi sholatihima, cocoknya bentuk sholat keduanya. Jadi prinsip di dalam salah satu prinsip di dalam sholat berjamaah itu antara sholat imam dan makmum itu bentuknya sama. Kalau bentuknya berbeda maka tidak boleh. Contohnya orang sholat jenazah. Ternyata ada orang yang di belakangnya bermakmum orang sholat isya, bermakmum kepada orang yang melakukan sholat jenazah. Tidak boleh, karena bentuk sholatnya berbeda. Sholat isya ada ruku sujudnya, sholat jenazah tidak ada ruku sujudnya. Kemudian orang yang sholat bermakmum pada sholat khusuf-kusuf, gerhana. Sholat gerhana itu kan ada 2 kali ruku, sedangkan sholat fardu itu tidak ada sujud rukunya, maka tidak boleh. Makanya di sini wayasihu al-iqtida limuadzin biqadin. Sah bermakmumnya orang yang melakukan sholat adat kepada orang yang qadha, wa muftarid bimutanafilin, dan sah orang yang sholat fardu bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Atau sebaliknya, orang sholat sunnah bermakmum kepada orang yang sholat fardu, itu juga sah. Kenapa? Karena cocoknya bentuk sholatnya. Namun sekalipun ini sah, ada perbedaan di antara ulama. Memang sholatnya sah, tapi apakah dia mendapatkan pahala sholat berjamaah yang 27 kali lipat itu? Ada perbedaan ulama. Ada yang mengatakan sholatnya memang sah, tetapi tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Ada yang mengatakan sholatnya sah dan dia mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Wa afta Syekh Ar-Ramli bihusuliha, dan menurut Imam Ar-Ramli dia mendapatkan fadilah berjamaah. Bahkan wal jamaah afdalu minal infirad alal mu'tamad. Menurut mu'tamad, dalam kasus seperti ini orang sholat fardu bermakmum pada orang yang sholat sunnah itu tetap lebih afdal sholat berjamaah. Saya sedikit mengutip biar lebih ini ada ibarat yang lebih pas ya di dalam Nihayatul Muhtadnya. Qauluhu wa muftarid bimutanafilin fatasihu al-isya khalfat tarawih. Fatasihu maka sah al-isya, salat isya khalfat tarawih, bermakmum atau di belakang orang yang salat tarawih, dalam kitab Nihayatul Muhtad. Jadi intinya orang salat fardu bermakmum pada salat sunnah itu boleh, atau orang yang salat sunnah bermakmum pada salat fardu itu juga boleh. Namun ada perbedaan ulama di dalam masalah husulul thawabnya, mendapatkan pahala. Ada yang mengatakan sholatnya memang sah tetapi tidak mendapatkan pahala. Ada juga yang mengatakan sholatnya sah plus mendapatkan pahala. Tapi menurut Imam Ar-Ramli dia mendapatkan pahala. Wa afta Ar-Ramli bihusuliha. Kemudian ada sahabat saya juga bertanya di YouTube, Sizam Opus. Ini saya cek tadi, Sizam Opus ternyata juga punya channel YouTube tentang traveling ya. Mungkin teman-teman YouTuber yang viewers yang suka traveling di daerah-daerah desa, dia ada di kota, ingin tahu suasana desa, bisa kunjungi channel YouTube-nya Sizam Opus ini. Sikat gigi di siang hari bulan Ramadan itu bagaimana? Artinya seperti ini, sikat gigi
itu sebenarnya sama dengan siwak. Afdoliyahnya yang lebih baik itu menggunakan kayu arok, itu afdoliyahnya saja. Jadi sebenarnya sikat gigi dengan siwak itu ya sama, tapi yang lebih utama afdoliyahnya itu menggunakan kayu arok saja, seperti itu. Pada dasarnya disunahkan, siwaku mustahabun fi kulli halin. Maksudnya seperti itu. Apa siwak itu? Ma yustaku bihi min arokin unawi. Sesuatu yang bisa dibuat bersiwak baik dari kayu arok ataupun semisalnya. Kalau sekarang ada yang menggunakan kayu arok, ada yang menggunakan pasta gigi ya, sikat gigi dengan pasta gigi. Bagaimana? Wahal yukrahu, ini di dalam Kifayatul Akhirnya, wahal yukrahu lis-shaim ba'da zawal fihi khilafun. Masalah bersiwak atau sikat gigi di siang hari bulan puasa setelah zawal, setelah bergesernya matahari ya, kira-kira masuknya waktu zuhur ke belakang, itu dimakruhkan apa tidak? Ternyata masih ada khilaf ulama. Ar-rajih fi rawdati annahu yukrah. Yang rajih di dalam kitab Ar-Rawdah, bersiwak atau bersikat gigi setelah sholat, setelah apa? Setelah waktu siang itu dimakruhkan. Waqilah la yukrahu al-istiyaq mutlaqan. Ada yang mengatakan bersiwak itu tidak dimakruhkan secara mutlak. Berarti kapan saja, baik sebelum zuhur atau sudah zuhur, tetap tidak dimakruhkan. Wa bihi qala al-a'immah ats-tsalatsah. Ini menurut imam yang tiga, menurut Imam Malik, kemudian Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hanbal. Wa rajjahahu an-Nawawi fi Syarh al-Muhadzab, dan ini juga dirojehkan, ditarjih oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarhul Muhadzab. Jadi Al-Imam Nawawi sendiri di dalam kitab Ar-Rawdah mengatakan pas bersiwak atau sikat gigi setelah waktu zuhur itu dimakruhkan. Tetapi Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarhul Muhadzab mengatakan sikat gigi atau bersiwak itu tidak dimakruhkan, katanya Imam An-Nawawi. Jadi berbeda antara Imam An-Nawawi di Ar-Rawdah wa Syarhil Muhadzab. Namun sahabat-sahabat sekalian, di dalam sikat gigi menggunakan pasta gigi kita perlu hati-hati. Kenapa? Karena kalau sampai kita sikat gigi kemudian dicampur dengan air, kemudian ada odol, dan air atau odol ini kita ikut tertelan, maka puasa kita akan batal. Maka harus hati-hati. Sekiranya bersih, mulut kita sudah bersih, tidak ada air yang menggenang di mulut kita sudah ludahkan semua. Sekiranya sisa-sisa odol, sisa-sisa pasta gigi atau sisa-sisa air itu sudah tidak ada lagi, agar tidak dapat membatalkan puasa kita. Baik, terima kasih sahabat-sahabat view sekalian. Semoga terus bisa membawa manfaat bagi sahabat-sahabat view sekalian. Jika ini bermanfaat, silakan pencet tombol subscribe-nya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.